Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mahasiswa kelas jauh dari Pacitan yang beranggotakan 9 mahasiswa terdiri dari saya sendiri, Sevilinda Ayu Arisma dengan NIM 179. Kemudian ada Ega Nur Aziz Ubaidillah NIM 177. Ada Nafisa Lubian NIM 181. Ada Tri Utami 182, Novita Vandika Chandra 183, Isnaini Siti Fatimah 184, Anissa Setiawati 186, dan dua mahasiswa lainnya yaitu Lutfi Pradana Yasin 178 dan Muhammad Rosid 180 yang hari ini tidak bisa hadir. Langsung saja, hari ini kami akan presentasikan tentang model pembelajaran literasi finansial di sekolah dasar. Pengertian literasi finansial ialah kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, resiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial. Sederhananya, literasi finansial merupakan kecakapan dalam mengelola keuangan yang dimiliki agar siap terhadap berbagai kondisi yang dialami. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Setiawati, silahkan. Baik, urgensi literasi finansial di sekolah dasar. Pertama, membantu anak memahami nilai mata uang. Yang kedua, membentuk karakter siswa. Yang ketiga, membantu siswa menentukan skala prioritas atau mengurangi perilaku konsumtif. Yang keempat, membantu menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Yang kelima, membantu merencanakan kebutuhan finansial. Yang keenam, belajar berinvestasi sejak dini. Literasi finansial di sekolah dasar tidak hanya sebatas mengenalkan konsep uang, namun mempelajari bagaimana mengelola uang secara bijaksana, mempelajari proses transaksi, dan diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Tri Utami. Baik, akan saya lanjutkan. Bagaimana menerapkan pembelajaran literasi finansial di sekolah dasar? Melalui beberapa kegiatan seperti 1. Menginterpretasikan pada materi pembelajaran, misalnya pada pembelajaran matematika atau IPS. Yang kedua, program menabung bertujuan mengajarkan siswa untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan atau uang saku mereka secara teratur. Yang ketiga, berkunjung ke lembaga keuangan atau bank. Dengan berkunjung, siswa mendapatkan pengalaman langsung bagaimana lembaga keuangan tersebut berjalan. Yang keempat, program kewirausahaan yang memberikan kesempatan pada siswa untuk berdagang sehingga siswa dapat memahami konsep literasi finansial untuk membiayai operasional dari bisnis. Yang kelima, mengajak anak untuk bersedekah. Guru dapat melatih secara persuasif seperti ikut bersedekah ketika ada temannya yang tidak mampu atau kunjung ke panti asuhan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Novita. Silahkan. Baik. Lalu model pembelajaran seperti apa yang tepat digunakan untuk mengajarkan literasi finansial pada anak sekolah dasar? Model pembelajaran experiential learning. Model ini dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Model ini memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga siswa dapat berkolaborasi. Selain itu, model ini memberikan refleksi mandiri tentang hal-hal yang telah dipelajari. Contoh penerapan model pembelajaran experiential learning. Yang pertama, persiapan menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung seperti simulasi pasar. Yang kedua, pengalaman langsung mengajak siswa berpartisipasi dalam kegiatan praktis seperti merencanakan anggaran belanja dengan uang mainan, memilih barang berdasarkan kebutuhan dan keinginan. 3. Refleksi, berdiskusi
bagaimana keputusan yang diambil dan berkonsekuensi serta bagaimana siswa mengelola uang. Dan yang keempat, teori dan konsep. Hubungkan pengalaman praktis dengan teori literasi finansial seperti cara menabung dan memahami nilai uang. Selanjutnya, Mas Ega, silakan dilanjutkan. Model pembelajaran project-based learning menggunakan proyek nyata untuk mengajarkan konsep uang, seperti membuat rencana anggaran atau menjalankan usaha kecil di sekolah. Game-based learning memanfaatkan permainan edukatif yang melibatkan simulasi transaksi keuangan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya dilanjut Mbak Nafisa. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk tantangan mengajarkan literasi finansial di sekolah dasar. Yang pertama, terbatasnya sumber daya manusia. Minimnya pemahaman guru terhadap literasi finansial dapat menyulitkan dalam menyampaikan materi secara efektif, sehingga siswa kesulitan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, kurangnya kurikulum yang terintegrasi. Literasi finansial seringkali belum menjadi bagian dari kurikulum formal di sekolah dasar. Guru harus mencari materi tambahan atau menciptakan metode pembelajaran sendiri. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan anak. Anak sekolah dasar memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep uang, pengelolaan keuangan, dan nilai investasi. Karena itu, materi harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif anak. Kemudian, tantangan mengajarkan literasi finansial di sekolah dasar. Yang selanjutnya, rendahnya dukungan orang tua. Literasi finansial memerlukan kolaborasi antara sekolah dan rumah. Namun, tidak semua orang tua memiliki kebiasaan keuangan yang baik untuk menjadi contoh bagi anak. Kemudian selanjutnya, budaya konsumtif. Siswa hidup di tengah budaya konsumtif yang seringkali mengajarkan mereka untuk lebih banyak membelanjakan uangnya daripada menabung atau investasi. Yang terakhir, persaingan dengan pelajaran lain. Literasi finansial seringkali tidak dianggap sebagai prioritas dibandingkan dengan pelajaran inti seperti matematika, bahasa, atau sains, sehingga waktu untuk mengajarkannya terbatas. Selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Sevilinda. Baik, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Mbak Isnaini Siti Fatimah. Silahkan, Mbak. Baik, kesimpulan, literasi keuangan pada anak sekolah dasar merupakan langkah awal yang penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku keuangan yang bijaksana sejak dini. Melalui pendidikan literasi keuangan, anak-anak dapat memahami konsep dasar tentang uang, seperti menabung, membelanjakan, dan merencanakan keuangan. Selain itu, literasi keuangan juga membantu anak mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan finansial yang bertanggung jawab di masa depan. Peran guru, orang tua, dan lingkungan sekolah sangat penting dalam memberikan pemahaman yang praktis dan menyenangkan terkait literasi keuangan. Pendekatan yang interaktif seperti permainan edukatif, cerita, dan simulasi keuangan sederhana terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pengelolaan keuangan. Literasi finansial adalah kemampuan penting yang harus diperkenalkan sejak dini di sekolah dasar. Dengan memahami literasi finansial, siswa dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan finansial di masa depan, mengembangkan keterampilan pengelolaan uang, dan menjadi individu yang bertanggung jawab. Harapannya, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang lebih mandiri, disiplin, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi di masa depan dengan lebih percaya diri. Model pembelajaran literasi finansial di sekolah dasar harus dirancang sesuai dengan perkembangan anak dan dikombinasikan dengan pendekatan konseptual, integrasi mata pelajaran, serta pembelajaran berbasis pengalaman.
Dengan penerapan yang tepat, literasi finansial dapat menjadi bekal yang berharga bagi siswa sepanjang hayat. Baik, terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan dan semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.